Elimination Chamber udah jadi salah satu pertandingan yang paling brutal dan bersejarah di WWE selama lebih dari 2 dekade. Pertandingan ini udah menciptakan legenda, menghancurkan reign para juara, dan meninggalkan bekas luka yang gak bakal dilupakan oleh beberapa nama terbesar dalam sejarah WWE. Dan kalau ngomongin nama terbesar di WWE, pasti ada satu orang yang selalu ada di daftar teratas, John Cena. Nah, kalau dipikir-pikir, Cena ini 16 kali juara dunia. Wajah WWE lebih dari 1 dekade, dan salah satu superstar paling dilindungi dalam sejarah. Harusnya dia punya rekor gila di Elimination Chamber kan? Apalagi Cena udah ngalahin segala rintangan yang WWE kasih. Tapi kenyataannya, kalau soal Elimination Chamber, Cena ini sial banget. Dia memang menang 3 kali di pertandingan ini, tapi nggak satupun kemenangan itu berakhir dengan dia benar-benar merayakan sebagai juara. Setiap kali dia menang, selalu ada sesuatu yang menghancurkan momen tersebut. Dan kalau dia nggak menang, dia kalah dengan cara yang cukup tragis. Jadi hari ini, kita bakal ngebahas kenapa John Cena adalah orang paling sial dalam sejarah Elimination Chamber. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! New Year's Revolution tahun 2006 harusnya jadi momen besar buat Cena. Dia masuk ke Chamber sebagai WWE Champion, bertahan melawan nama-nama besar seperti Shawn Michaels, Kurt Angle, Kane, Carlito, dan Chris Masters. Pertandingannya brutal, tapi dengan mental never give up khas Cena, dia akhirnya berhasil menang. Tapi, belum sempat dia tarik napas dan menikmati kemenangannya, lagu Vince McMahon tiba-tiba di-play. Dan kalau kalian penggemar lama WWE, pasti tahu kalau Vince keluar tanpa diduga, itu berarti ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Vince langsung ngumumin sesuatu yang mengejutkan, yaitu Edge nge-cashin kontrak Money in the Bank pertama dalam sejarah. Cena yang baru aja bertarung mati-matian di Chamber, bahkan nyaris gak bisa berdiri. Edge langsung memanfaatkan kesempatan itu, ngehajar Cena dengan spear, dan dalam waktu kurang dari 2 menit, Cena kehilangan WWE Championship. Jadi bukannya merayakan kemenangan besar, Cena malah jadi korban salah satu cash-in Money in the Bank paling legendaris sepanjang masa. Dan ini baru awal dari kutukan Cena di Elimination Chamber. Di tahun 2010, Cena udah jadi megastar. Dia udah berkali-kali jadi juara dunia dan langganan main event WrestleMania. Tapi Elimination Chamber kayaknya punya dendam pribadi sama dia. Di Elimination Chamber tahun 2010, Cena berjuang ngalahin Sheamus, Triple H, Randy Orton, Kofi Kingston, dan Ted DiBiase Jr. buat menangin pertandingan ini untuk kedua kalinya. Harusnya ini jadi momen besar. Cena baru aja ngelewatin 5 superstar top dan membuktikan lagi kalau dia adalah the man di WWE. Tapi sebelum dia sempat ngerayain dengan benar, Vince McMahon keluar lagi. Dan kali ini, Vince ngumumin kalau Cena harus langsung bertahan melawan Batista. Dan kalau kedengarannya ini gak adil, ya emang bener gak adil. Batista yang sama sekali belum tanding malam itu masuk ke ring dalam kondisi segar. Cena di sisi lain udah babak belur. Satu Batista bomb dan boom, Cena kehilangan WWE Championship lagi dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada titik ini kayaknya udah mulai terasa personal. Masa iya? Udah 2 kali menang Elimination Chamber tapi malah dua-duanya berakhir dengan kehilangan gelar. Di Elimination Chamber tahun 2011, kali ini Cena gak bertarung buat mempertahankan gelar. Dia bertanding buat dapetin kesempatan menantang WWE Champion di WrestleMania 27. Lawannya, CM Punk, Randy Orton, Sheamus, R-Truth, dan John Morrison. Lagi-lagi, Cena berhasil menang dan memastikan tempatnya di WrestleMania. Kali ini, kelihatannya keberuntungannya mulai berubah. Gak ada serangan mendadak, gak ada Vince McMahon nge-screw dia. Cena benar-benar berdiri sebagai pemenang. Tapi ternyata tetap aja nggak berakhir baik buat dia. Di WrestleMania 27, Cena lawan The Miz buat WWE Championship. Semua orang mikir, gak mungkin The Miz bisa menang bersih. Tapi tahu siapa yang datang? The Rock. The Great One kembali dan malah ngerusak kesempatan Cena buat jadi juara. Cena yang tadinya udah menang di Chamber, akhirnya tetap kehilangan momentumnya di WrestleMania. Jadi, bahkan ketika pertandingan Chamber Cena seharusnya mengarah ke pencapaian besar, tetap aja dia kena sial. Mungkin kalian mikir, oke, minimal Cena udah menang beberapa kali meskipun dia selalu kena sial setelahnya. Tapi masalahnya, setiap kali Cena masuk Elimination Chamber selain yang 3 tadi, dia itu kalah. Tahun 2009,
masuk sebagai World Heavyweight Champion, keluar tanpa gelar setelah Edge mencuri kemenangan. Tahun 2014, masuk di pertandingan Chamber untuk WWE Championship, tapi Randy Orton berhasil mempertahankan gelar. Tahun 2017, masuk sebagai WWE Champion, tapi malah dieliminasi sama Bray Wyatt yang akhirnya menang. Tahun 2018, bertanding di Chamber buat dapetin kesempatan lawan Brock Lesnar di WrestleMania 34, pemenangnya Roman Reigns. Jadi dari total 7 kali kalah di Elimination Chamber, 2 kemenangan langsung dirusak dan 1 kemenangan malah berujung kekalahan di WrestleMania. Kalau itu bukan kutukan, aku nggak tahu lagi apa namanya. Sekarang kita ada di tahun 2025 dan Cena bakal masuk ke Elimination Chamber 1 kali lagi. Ini bisa jadi kesempatan terakhirnya buat mengakhiri kutukan dan akhirnya keluar dari Chamber dan keluar dari WrestleMania sebagai juara. Apakah sejarah bakal terulang atau kali ini Cena bakal bisa mengalahkan nasib buruknya? Satu hal yang pasti, sejarah Cena di Elimination Chamber itu tragis, tapi juga legendaris. Mau menang atau kalah kali ini, warisan Cena di dalam Chamber udah tercatat sebagai salah satu yang paling mengejutkan dan paling sial dalam sejarah WWE. Semoga aja kali ini John Cena nggak kena screw lagi. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.